peduli. Jadi tema peringatan Hari Dokter Nasional tahun ini yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Nah, Hari Dokter Nasional menjadi momentum apresiasi peran penting profesi tenaga medis yang wajib punya dedikasi, kasih sayang, dan empati. Para tenaga medis tanah air juga berperan dalam kancah pertempuran di Gaza, Palestina. Satu di antaranya adalah Dr. Farhandika Muhammad. Menurut aku sih itu halnya bagus banget sih, aku appreciate banget, apalagi kan untuk mereka sendiri belum tentu aman untuk mereka ya, tapi mereka kayak rela berkorban, mereka bisa nerapin ilmunya mereka itu menjadi suatu hal yang baik gitu. Pengalaman pilu dan menggetarkan tertanam di hati Dr. Farhandika Muhammad yang menjadi relawan di Gaza pada bulan Juni lalu. Bagaimana tidak? Dokter umum yang bertugas di instalasi gawat darurat atau IGD bagian trauma ini menghabiskan 5 pekan menolong pasien di tengah ancaman gempuran bom yang bisa datang kapan saja. Ya, situasi yang sungguh mencekam. Uji mental membuat dokter berusia 27 tahun ini harus kebal menolong korban dari serangan brutal. Mungkin aku bahkan bisa bersaksi bahwa yang terjadi di sana tuh jauh lebih mengerikan ya daripada yang kita lihat dari sosial media aja. Tapi masalahnya balik lagi ada restriksi atau ada pembatasan dari penjajah bahwa relawan itu kita fokusnya kan relawan medis, karena masalahnya yang di sana bukan cuman dari bom aja, itu kan ada dari drone, ada serangan darat juga. Jadi luka tembak, luka benda tajam, benda tumpul, itu semua terjadi. Dan di luar itu juga ada akibat dari peperangan sepertinya kayak infeksi atau anak-anak yang malnutrisi, kekurangan gizi. Jadi itu semua dihadapin pada satu negara yang jumlah rumah sakitnya itu terbatas. Dr. Farhandika menjadi tim keempat dari Mercy Indonesia yang berangkat ke Gaza. Ia bertugas di rumah sakit bagian selatan yang baru aktif pasca mendaratnya serangan bertubi-tubi. Dokter asal Jakarta ini bergabung dengan sejumlah tenaga medis dari berbagai negara seperti Malaysia, Jerman, dan negara lainnya. Itu kita bayangin aja kalau kita di Indonesia yang punya puluhan rumah sakit untuk menghadapi kayak 7 juta penduduk di Indonesia, di Jakarta misalnya, cuma ada banyak rumah sakit aja masih keteteran, kita bayangin 2 rumah sakit untuk mengakumulasikan dari semua pasien yang jumlah penduduknya ratusan ribu hingga jutaan. Jadi bisa dibayangin jumlahnya tuh luar biasa ya, apalagi kalau misalnya lagi ada serangan, akhirnya korban yang berdatangan itu kadang tuh sampai lantai karena bednya udah nggak ada lagi, dan di lantai pun itu kita jalannya sampai akhirnya sangat hati-hati karena akhirnya nempel. Selama menangani korban genosida, sang dokter kerap menghadapi banyak tantangan, seperti alat dan obat-obatan yang sangat terbatas. Ya, meski perlengkapan medis sudah dipersiapkan dari tanah air sebagai senjata saat keberangkatan. Namun tak sebanding dengan jumlah korban yang terus meningkat. Meski begitu, Dr. Farhandika dan relawan tenaga medis lainnya harus tetap fokus pada tindakan upaya penyelamatan. Ditambah lagi, kengerian saat suara dentuman bom dan senjata kerap terdengar. Susah dideskripsiin, tapi sangat kencang, dan kadang juga dinding bergetar di rumah sakit, atau misalnya kita lagi tindakan ada bom dalam radius yang cukup dekat ya, kadang bisa aja ada pecahan kaca yang jatuh, atau yang paling rutin biasanya suara drone ya. Suara drone tuh cukup sering, terutama di malam hari. Bagi sang dokter, menjadi relawan adalah panggilan hati sejak duduk di bangku SMA. Ya, jalan jihad memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk menolong banyak orang dengan menepi segala ketakutan yang menghantui. Mungkin kalau ditanya yang paling berat adalah ngadepin rasa takut bahwa ketika kita berangkat, kematian itu rasanya mungkin lebih dekat gitu ya. Walaupun sebenarnya kita sama-sama sadar bahwa kematian bisa datang kapan aja dan di mana aja. Tapi balik lagi, ketika kita mau menghampiri suatu tempat dengan situasi yang sangat mengerikan, pasti ketakutan itu rasanya meningkat gitu aja. Jadi kesiapan yang harus disiapin itu adalah gimana cara kita menghadapi rasa takut yang akan berdatangan dari sebelum kita berangkat, selama proses seleksi, selama proses kita menunggu, dan juga sampai kita menjalani tugas di sana hingga bisa balik lagi ke Indonesia. Di tengah tekanan yang genting, senyum tulus anak Gaza lah sebagai suntikan semangat.
Salah satunya momen haru ketika diminta pasien mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mbak boleh tanya setiap relawan yang udah berangkat ke sana dan ataupun yang belum, saya yakin kita semua punya keyakinan untuk bisa datang ke sana, dan kita pun yang udah berkesempatan ke sana, alhamdulillah kita selalu punya keyakinan kalau Allah izinkan lagi kita mau ke sana lagi. Walaupun situasi yang mengerikan, melihat daya juang dan harapan yang mereka tunjukin itu bikin hati kita sebagai manusia tuh penuh dan meyakini bahwa oh, manusia tuh seindah ini ya gitu. Mungkin perasaan itu kali ya yang menurut saya itu nggak bisa dibayarkan dengan apapun ya. Relawan medis lain yang tak kalah tangguh, Ita Muswita, seorang bidan yang telah berjuang selama 10 minggu di Rumah Sakit Gaza. Sebagai tim pertama yang berangkat, perempuan berusia 53 tahun ini bertugas membantu persalinan di Rumah Sakit Emirati, rumah sakit rujukan terbesar saat itu di Gaza Selatan. Ita Muswita menjadi saksi serangan Zionis membombardir kawasan, ledakan yang membentuk kepulan asap hitam hanya berjarak 30 meter dari tempat tinggalnya. Suaranya seperti besi berat, kemudian dar ke bawahnya, kemudian kita tuh seperti terpose gitu ya, seperti gitu, kayak terhenyak. Kemudian beberapa detik kemudian kita tersadar karena semua kaca pecah. Ketika situasi aman kita lihat rumah di samping kita itu rumahnya hancur. Yang saya alami ya, ketika ledakan itu dekat dengan pengungsian, suara ledakan itu ada, memang sempat terdengar teriakan-teriakan gitu. Tapi ketika saya berdinas karena rumah sakitnya cukup tebal ya, kita nggak mendengar teriakan pengungsi. Mungkin yang di luar pasti akan mendengar. Kalau kita sendiri yang sedang bekerja cuma merasakan dentuman, getaran bangunan, hanya itu. Selama berada di Gaza, perempuan lulusan Akademi Kebidanan Jakarta ini sudah membantu lebih dari 40 kali persalinan. Ia juga menangani ratusan korban terbakar akibat ledakan. Tak hanya itu saja, sebagai sesama perempuan, ia juga memberi dukungan psikologis pada para istri yang suaminya menjadi korban kekejaman tentara Israel. Pasca ledakan, efeknya tak main-main. Banyak perlengkapan medis yang ikut terbakar, sehingga sang bidan terpaksa melakukan penanganan medis secara manual. Kata bukannya nggak ada tapi sudah terpakai karena banyaknya pasien. Pernah saya mengalami beberapa menjahit ibu melahirkan, pasca melahirkan tanpa menggunakan alat, pernah. Tapi tetap memakai sarung tangan. Sarung tangan tetap ada, alhamdulillah. Benang tetap ada, tapi seperti lidokain atau needle holder, alat untuk menjahitnya itu tidak ada karena memang sangat kekurangan. Pasukan militer Israel memang semakin menjadi. Baru-baru ini mereka membakar shelter pengungsi yang dekat dengan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Utara. Bantuan kemanusiaan pun terus digaungkan. Mercy sebagai organisasi sosial kemanusiaan telah mengirimkan 37 relawan tenaga medis. Hingga kini sudah menangani lebih dari 3.000 pasien korban genosida. Jadi kita berkoordinasi apa nih yang dibutuhkan selanjutnya, spesifikasi atau spesialisasi apa yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan itu kita susun ya tim yang akan berangkat. Gitu. Seperti misalkan yang sebelumnya kita ada mengirimkan dokter spesialis ortopedi karena banyak kasus-kasus bedah ortopedi gitu ya. Lalu pokoknya kita berusaha mengirimkan sesuai yang dibutuhkan nanti di dalam Gaza. Sejak Israel meluncurkan agresi pada Oktober 2023 lalu, mereka telah menggempur ugal-ugalan fasilitas sipil seperti rumah sakit. Hingga kini, aksi keji militer Zionis telah memakan korban tewas lebih dari 42.000 jiwa. Perang yang terjadi tak goyahkan tim relawan medis tanah air. Meski masih jadi tanda tanya, entah sampai kapan serangan ini akan berakhir.
Rambut menyimpan banyak rahasia, kerap dikaitkan dengan hal spiritual, ritual agama, hingga dianggap sakral. Lantas, apa saja rahasia rambut manusia? Selengkapnya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Rambut adalah bagian terpenting yang dapat mempengaruhi penampilan dan rasa percaya diri. Makin indah rambut seseorang, makin percaya diri. Karena tumbuh di kepala, rambut juga dianggap sebagai mahkota. Tapi rambut tak hanya tumbuh di kepala saja. Helai-helai hitam ini juga tumbuh hampir di seluruh tubuh manusia, kecuali di telapak tangan dan kaki. Sebenarnya, apa sih fungsi rambut? Salah satu mahkota wanita, terus juga manfaatnya bagus buat menjaga kulit kepala dari sinar UV. Ada di kepala, terus ada di alis, terus fungsinya juga sama sih mas. Terus bisa menjaga dari kotoran. Di setiap zaman, rambut memiliki tren berbeda-beda yang menjadi standar penampilan pada masanya. Secara historis, model rambut pendek pada pria sekarang merupakan hal baru. Dulu, pria secara umum di banyak budaya justru memiliki rambut panjang, bahkan lebih panjang dari rata-rata gaya rambut pria masa kini. Dalam peradaban kuno seperti Mesir, Mesopotamia, dan Yunani, gaya rambut seringkali menandakan status sosial dan peran seseorang dalam masyarakat. Rambut panjang pada pria menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan kejantanan. Rambut kepang pada wanita melambangkan kekuatan. Sementara rambut pendek justru khusus untuk para tahanan di penjara sebagai hukuman pada para penjahat atau siapapun yang melanggar hukum. Namun di era sekarang, gaya rambut menunjukkan nilai-nilai budaya, sosial, dan pribadi sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan berkreasi. Berbagai fashion rambut baik pria dan wanita begitu beragam. Rambut jadi salah satu hal wajib yang diperhatikan. Oh sangat penting dong, apalagi kalau dia udah make upnya full. Kalau tidak dibantu sama hairdo-nya yang cocok, nanti dia akan kebanting gitu make upnya. Kalau misalnya kayak mau party udah rapi-rapi pakai kebaya, masa kalau rambutnya nggak disanggul nanti kan dia kayak berantakan gitu, biar lebih resmi, biar lebih rapi, lebih formal gitu. Dari segi medis, fungsi utama rambut di kepala adalah sebagai pelindung kulit kepala, terutama dari paparan sinar UV. Rambut juga berfungsi menstabilkan suhu otak dan menjadi proteksi dari benturan-benturan yang terjadi di kepala. Di dalam rambut terdapat banyak kelenjar yang mampu melindungi dan mengoptimalkan fungsi kulit kepala, yakni menjaga kelembapan dan kesehatan kulit kepala. Konon katanya seorang perempuan hamil atau datang bulan dilarang memotong rambut karena dapat menyebabkan bayi lahir tidak normal, hilangnya kekuatan, dan berkurangnya umur. Namun faktanya hal itu tak ada hubungannya sama sekali. Lalu, mengapa hanya rambut di kepala saja yang jika tidak dipotong akan terus memanjang, sementara di bagian tubuh lain rambut hanya tumbuh pendek? Kalau rambut di kepala, fase pertumbuhannya jauh lebih panjang dibanding rambut-rambut di bagian lain selain di kepala. Itu namanya fase anagen. Kalau di kepala, fase anagen ini bisa sampai 2-7 tahun. Akan tetapi kalau di rambut bagian lain, itu kenapa pendek-pendek? Karena dia fasenya hanya sekitar 30-45 hari. Kemudian kita masuk ke fase transisi, terus dia masuk ke fase istirahat. Nah, tapi tentunya pertumbuhan rambut juga sangat bergantung dengan genetik, hormonal, dan banyak faktor-faktor lain. Banyak orang percaya jika keramas dan menyisir rambut terlalu sering akan membuat rambut rontok dan rusak. Namun faktanya hal ini tergantung tipe kulit kepala dan tipe rambut seseorang. Untuk tipe rambut berminyak, sah-sah saja keramas setiap hari asalkan menggunakan jenis shampoo yang lembut dan tidak menyebabkan rambut kering. Faktor psikologi seseorang juga dapat mempengaruhi kualitas rambut. Seorang yang mudah stres, rambutnya akan lebih cepat beruban.
Ini disebabkan karena stres bisa menimbulkan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak melanosit atau penghasil pigmen warna alami rambut seseorang. Namun tak bisa dipungkiri, faktor usia juga mempengaruhi munculnya uban. Seiring bertambahnya usia, rambut seseorang biasanya akan bertambah tipis. Kerontokan rambut selama proses penuaan biasanya lantaran lubang tempat tumbuhnya rambut semakin mengecil. Rambut tak hanya tumbuh di kulit kepala saja, ada juga rambut di atas mata yang biasa kita sebut alis. Mencukur alis hingga botak konon katanya akan membuat seseorang dapat melihat makhluk astral. Namun hingga kini tak ada bukti ilmiah dan medis tentang hal itu. Justru dari sisi kesehatan, mencukur alis hingga botak malah berbahaya. Soalnya alis memiliki fungsi penting dalam melindungi mata dari debu, keringat, dan partikel lainnya yang dapat masuk ke mata. Kehilangan alis berarti kehilangan lapisan perlindungan alami yang dapat meningkatkan resiko iritasi mata dan infeksi. Selain itu, alis juga memainkan peran penting dalam ekspresi wajah, membantu mengekspresikan emosi dan komunikasi nonverbal. Lalu, bagaimana dengan rambut yang ada di ketiak? Biasanya orang-orang mencukur rambut ketiak karena alasan estetika, tapi ada juga yang beralasan karena membuat aroma tak sedap pada ketiak. Pada dasarnya bukan rambut yang langsung menyebabkan bau badan. Jadi pada dasarnya bau badan itu disebabkan oleh keringat yang kaya protein. Ini dipecah oleh bakteri yang terdapat di ketiak kita, kemudian ini menghasilkan bau badan. Akan tetapi rambut bukannya tidak berkontribusi. Rambut itu membuat lingkungan untuk bakterinya ini dapat bertumbuh lebih banyak. Dan rambut juga membantu untuk menahan keringat yang akan dipecah oleh bakteri tersebut. Jadi dia membuat bau badan juga of course akan lebih mengganggu. Rambut yang tumbuh di sekitar area ketiak sebenarnya berfungsi untuk melindungi kulit ketiak dari serangan bakteri dan zat-zat beracun. Bila rambut ketiak dicabut hingga menyebabkan pori-pori kulit membesar, zat-zat beracun akan lebih mudah masuk ke tubuh dan menimbulkan penyakit. Tak heran ada beberapa tradisi dan budaya masyarakat yang membiarkan rambut ketiak tumbuh normal. Mereka percaya hal ini akan membuat mereka selalu sehat karena memiliki stamina tubuh yang kuat. Di Indonesia, rambut cukup erat kaitannya dengan dunia spiritual. Rambut kerap dijadikan sebagai media dalam suatu ritual dari santet sampai pelet. Dari dalam rahim, itu rambut itu sudah keluar. Dan nanti menjadi jenazah pun yang tidak bisa busuk adalah rambut. Dan sebagai rambut bisa untuk digunakan untuk hal-hal yang sifatnya agak ritual mistis. Potongan rambut milik mendiang Raja Bone ke-15 Arung Palaka hingga saat ini masih tersimpan di Museum Arajang di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Sulawesi Selatan. Rambut yang usianya sudah hampir 400 tahun dan dipotong pada tahun 1672 ini diyakini bertambah panjang tiap tahunnya hingga harus dipotong. Banyak cerita di luar nalar yang menyelimuti potongan rambut Arung Palaka ini. Siapapun yang membawa keluar potongan rambut dari Arajang akan mengalami kejadian mistis. Dalam beberapa budaya di Indonesia, rambut dianggap memiliki kekuatan spiritual atau simbolis. Ada kepercayaan bahwa sehelai rambut yang tumbuh di tempat yang tidak biasa, seperti di leher atau bagian tubuh lainnya, menjadi pertanda adanya gangguan dari makhluk halus atau sebagai sinyal bahwa seseorang sedang diawasi oleh entitas supernatural. Di sisi lain, ada yang percaya rambut tumbuh sehelai adalah pertanda bahwa seseorang sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Hal ini berkaitan dengan transisi emosional atau spiritual yang sedang dialami seseorang. Dari perspektif medis, sehelai rambut yang tumbuh lebih cepat dibandingkan rambut lainnya bukanlah kondisi yang berbahaya.
Tidak ada penelitian ilmiah terkait pertumbuhan selai rambut dengan masalah kesehatan yang serius. Variasi pertumbuhan rambut merupakan hal normal dan seringkali disebabkan oleh faktor genetik atau hormonal.